Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Otik Widasuti dari Prodikesmas UM Pontianak. Baik, pada kesempatan kali ini di mata kuliah pemasaran sosial saya akan menyampaikan tentang STP yang berada dalam manajemen strategi manajemen pemasaran. Jadi kita punya bakal ada satu paket salah satu dari strategi manajemen pemasaran ini yang kita bisa sebut dengan STP atau yang P-nya nanti akan bisa Anda lihat nama lainnya yaitu social branding. Jadi S-nya untuk segmenting, T-nya untuk targeting, dan P untuk positioning. Baik, kita masuk kepada segmenting dulu. Kalau kita melihat di sini, manajemen pemasaran, kita kemarin sudah membahas tentang manajemen pemasaran. Ya, dalam pemahaman yang paling sederhana ini adalah bagaimana kita bisa mengatur bagaimana teknik dan strategi pemasaran yang harus kita jalankan agar produk kita bisa diterima oleh masyarakat sasaran kita. Nah, dalam manajemen sendiri, kalau kita melihat dari gambar yang ada di sini, saya punya singkatan juga namanya POAC. POAC ini P-O-A-C-E. P for planning atau perencanaan, O for organizing atau mengorganisasikan, kemudian A for actuating untuk pelaksanaannya, dan C and E ini seperti Monef dan kita sudah pasti tahu bagaimana C ini for controlling untuk mengontrol, ya, mengawasi sehingga kita bisa mengevaluasi di akhir apakah semua program ataupun produk yang kita jual di masyarakat itu sesuai dengan target yang ditentukan di awal pada saat planning. Oke, nah manajemen pemasaran selain kita tahu bahwa ini adalah bagian dari marketing strategi. Jadi yang ada dalam artinya gini, marketing strategi ini juga bagian dari manajemen pemasaran. Jadi selain dari POAC ini, kita juga harus memahami apa saja sih strateginya dalam pemasaran. Nah, kita coba lihat. Nah, ternyata marketing strategi atau strategi pemasaran ini ada dua hal, ya. Satu skema yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan ini namanya marketing mix. Yang sebelah kiri, kita mulai dari sebelah kiri dulu. Ini adalah STP. Segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting itu apa saja? Ada beberapa hal yang kita perlu tahu, yaitu yang pertama ini adalah seperti mengidentifikasi ya beberapa hal yang sangat meaningful. Meaningful itu penuh makna. Apa saja yang kita harus ketahui untuk kita bisa mensegmen. Segmen itu seperti kita membuat atau memilah masyarakat itu menjadi beberapa kelompok yang menjadi populasi kita, yang membedakan dari populasi yang lain. Identifying meaningfully different groups of customers. Nah, setelah misalnya gini, jadi saya punya produk atau program yang terkait dengan keberhasilan untuk keberhasilan. Jadi program tentang ASI eksklusif ini. Sehingga dari beberapa ibu yang hadir di Posyandu, mungkin ya, itu bisa jadi tidak semuanya itu kita akan jadikan sebagai sasaran. Nah, dari situ kita bisa melihat ASI eksklusif mungkin yang akan disasar, kita lihat dari produk atau isi dari produk kita, mungkin lebih mengarah kepada ibu yang hamil trimester akhir. Ya kan? Nah, sehingga ibu-ibu yang lain bukan berarti tidak boleh membeli, tapi sasaran yang kita benar-benar kita
apa kita sasar, yang kita tuju itu adalah ibu-ibu tersebut. Nah, kemudian lebih mengerucut lagi adalah targeting. Targeting ini adalah selecting which segments to serve. Jadi ini lebih mengkerucut lagi. Dari ibu-ibu yang misalnya trimester akhir, mungkin lebih mengarah kepada apakah ibu tersebut misalnya yang karakteristiknya kita lihat dari pekerjaan dan pendidikan misalnya. Jadi dari orang-orang yang sudah kita masukkan dalam populasi, ya kita pilih lagi, lebih mengkerucut lagi karena ada berbagai. Atau kita buat populasinya lebih luas lagi, jadi populasinya itu kita buat untuk semua peserta posyandu misalnya. Nah, targetnya ya kita mengerucutnya ke kelompok ibu yang tadi trimester akhir, itu targetnya kita. Karakteristiknya bagaimana? Boleh kita kerucutkan lagi, boleh keseluruhan. Karena kadang mungkin peserta posyandu tidak sebanyak yang kita harapkan. Jadi harapannya memang keseluruhan dari total populasi yang kita pakai itu bisa menjadi sasaran masyarakat atau sasaran pasar kita. Nah, setelah kita target, ceritanya kita udah punya produk, kita sudah menentukan price-nya, kita sudah menentukan bagaimana cara distribute-nya. Distribute itu membagikan informasi, membagikan produknya, menyebarkan produk kita seperti apa. Dengan segala macam tadi yang POAC itu kita manfaatkan sehingga kita juga akhirnya memahami bagaimana promosi yang dilaksanakan. Nah, di sini positioning maksudnya bertujuan untuk mengimplementasi. Jadi bagaimana kita bisa termasuk diantaranya kita membuat pencitraan sebenarnya, ya, pencitraan di mana orang itu akhirnya melekatkan produk kita sampai anak cucunya, ya. Jadi ini adalah positioning yang diharapkan. Jadi contohnya seperti saya nyebut merek nih ya, misalnya Aqua. Ini salah satu bentuk positioning. Aqua itu di awal dia memposisikan sebagai minuman kemasan, ya, minuman kemasan. Orang kalau zaman sekarang nih, ya mungkin udah dari dulu. Nggak tahu kalau sekarang mungkin udah banyak pilihan, apakah sudah mudah, tapi masih ada beberapa di kelompok masyarakat seperti itu. Jadi kalau kita mau beli Aqua, pasti bilangnya gini, saya beli Aqua merek Club misalnya. Masih ada yang seperti ada juga yang misalnya merek Rinso misalnya. Nah, itu termasuk bagian dari pencitraan. Rinso, saya mau beli Rinso merek soft cream. Nah, seperti itu. Itu bagian dari pencitraan yang berada dalam positioning. Nah, positioning ini tidak hanya menentukan citra, tapi juga menentukan di posisi mana kita berada. Jadi nanti akan ada namanya squadron. Jadi ada di positioning ini kita akan belajar tentang bagaimana kita memposisikan berdasarkan aspek yang kita tuju. Misalnya berdasarkan kualitas dengan price-nya. Nanti saya akan tunjukkan, jadi kuadran itu ada 4 kuadran. Produk kita, meskipun itu bukan dalam bentuk produk yang ini ya, tapi bisa juga jasa. Nah, jasa kita ini berada di kuadran mana? Bagaimana kualitas ataukah kualitas yang kita jadikan sebagai indikator keberhasilan atau indikator posisi kita. Berdasarkan apa kita meletakkan posisi produk kita di kuadran-kuadran tersebut. Nah, nanti kita akan pelajari di sesi berikutnya, positioning. Nah, dalam positioning ini kita menentukan selain pencitraan seperti itu hingga orang melekat sampai ke anak cucunya, ini juga melihat dari aspek tersebut. Jadi tidak hanya image dari hal tersebut, tapi kita juga image-kan apakah dia berada misalkan
dari price dan jadi misalnya gini, produknya kita nih, apakah ini termasuk untuk segmen ke bawah? Ya, apakah ini harganya murah dan kualitasnya baik? Ataukah kualitasnya sedang-sedang, harganya murah? Ataukah kualitasnya termasuk yang sudah sangat baik, tapi harganya tetap murah? Nah, posisi inilah yang menentukan kita berada di kuadran mana dan berada di masyarakat yang ekonominya harus disesuaikan dengan itu. Nah, kita akan tahu produknya kita ini pas untuk ke masyarakat yang sebelah mana. Nah, seperti itu ya. Jadi penting kalau secara teori sih, memang kita harus memahami seperti itu. Ini akan membantu teman-teman yang terutama bagian promosi untuk bisa menentukan kira-kira nanti pun kita mau bikin produk yang seperti apa. Ataupun kita mau bikin promosinya juga seperti apa. Nah, seperti itu. Oke. Setelah kita mengetahui tentang STP, kita harus mengetahui bahwa strategi diantaranya tidak hanya ini saja, tapi juga marketing mix. Marketing mix ini istilah lainnya adalah bauran pemasaran. Ya, bauran pemasaran ini bagian dari strategi pemasaran yang sekarang ini sudah dikembangkan. Jadi kalau dulu bukan dulu sih, artinya ini core-nya itu ada 4P. Ya, 4P ini saya punya singkatan dulu itu 2 pro, 1 plus, 1 pre. 2 pro itu product, promotion, pla itu place, pre itu price. Jadi ada place, price, product, and promotion. Nah, keempat P yang ini yang menjadi dasar. Yang nggak boleh ditinggalkan gitu ibaratnya. Karena kita tahu yang menjadi tolak ukur produk kita diterima atau tidak, ya kita harus melihat produk kita ini bagaimana gitu loh. Apakah sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, apakah sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu harus kita perhatikan dan pertimbangkan pada sisi P produk. Kemudian place-nya. Kita harus mengetahui sebelum kita menentukan promotion, kita harus tahu place-nya ini, apakah dia di perkotaan, ataukah dia di pesisir pantai atau pesisir sungai yang mungkin agak susah untuk misalnya kita mau mengadakan promosi di internet misalnya, melalui media-media sosial. Sementara mereka nggak kenal baik dengan itu, misalnya seperti itu. Atau yang berada di perbukitan, yang susah sekali, jangankan internet, listrik aja gantian. Misalnya seperti itu. Dan seterusnya. Price-nya juga demikian, kita harus melihat karakteristik masyarakatnya. Bagaimana dengan pemasukan mereka setiap bulannya, penghasilan mereka. Apakah ada gaji tetap, ataukah bagaimana. Sehingga kita harus tahu, kalau kita misalkan, wah kita mau menyebarluaskan sehingga bisa sebanyak-banyaknya orang mengakses. Akses internet itu membutuhkan biaya, apakah itu juga bisa? Nah, seperti itu. Ya, jadi pertimbangan-pertimbangan ini ada di dalam bauran pemasaran, dan ini yang teman-teman juga harus memahami. Nah, sekarang 4P ini berkembang menjadi bisa kita kembangkan sampai pada 7P. Sebenarnya lebih baik 7P karena yang kita pertimbangkan tidak hanya 4P ini tadi, tapi termasuk siapa people SDM-nya, siapa saja, dan siapa saja masyarakat sasarannya. Itu kita perhatikan betul. Itu kita list betul, siapa yang bertanggung jawab. CP-nya siapa, ya, kontak person siapa. Kemudian in charge-nya siapa, PIC-nya siapa, people in charge-nya siapa. Yang bertanggung jawab atas program ini, atas yang kita jual ini siapa. Siapa kadernya, itu masuk dalam people. Kemudian proses ini kita juga harus betul-betul buat secara terstruktur. Well structured dan well organized. Itu sangat-sangat kita butuhkan dalam pemasaran suatu program kesehatan. Jadi yang kita jual bukan hanya barang, tapi justru the whole package yang isinya itu tidak hanya jasa, tapi mungkin di dalamnya ada produk juga. Yang artinya
proses ini tidak bisa kita pelit. Kita harus menyampaikan ini. Ini adalah bekal untuk para kader di sini untuk bisa berproses kembali setelah program kita selesai. Sehingga mereka bisa meneruskan lagi jika memang ada permasalahan yang sama atau masih bermasalah. Gitu. Sehingga mereka pun bisa mengelola sendiri. Nah, yang terakhir ini adalah physical environment. Physical environment ini yang kita harus butuhkan ini termasuk apakah sarana prasarana mereka itu memadai. Physical environment ini sangat penting sebenarnya. Kalau misalnya kita mau mengadakan misalnya jalan sehat, apakah sesuai yang ada di sana? Jalannya bagaimana? Masuk akal nggak kalau mau bikin acara seperti itu? Ini masuk dalam physical environment. Semua sarana prasarana diperhatikan di dalam ini. Ini keseluruhan ini adalah target kita dalam bauran pemasaran. Ini bagian dari strategi pemasaran. Apakah ketika kita membuat satu proposal, apakah kita harus bikin seperti ini? Yes, it's a must. Ini harus dilaksanakan. Oke. Nah ini ya. Perbedaannya segmenting dengan targeting dan positioning. Pengelompokan pasar dengan mengacu pada persamaan perilaku atau persamaan kebutuhan. Targeting memilih satu atau lebih segmen sasaran. Positioning atau social branding, penetapan posisi produk dalam citra pasar atau sasaran. Nah ini, segmenting itu sebelum ke arah positioning, ini banyak banget gitu loh. Makanya saya bilang tadi misalnya contohnya itu satu posyandu. Nah, itu kan ibu-ibu, pasarnya tuh ibu-ibu gitu loh. Sebenarnya nggak ada masalah sih kalau misalnya satu posyandu kita jadikan sebagai satu segmen populasi yang kita sasar. Kenapa? Karena di situ kalau misalkan ibu-ibu semua, artinya misalnya di situ tuh yang datang, oh cucunya sama neneknya karena ibunya bekerja misalnya. It's okay, karena harapannya semua orang yang kita paparkan, kalau seandainya memang itu targetnya adalah seluruh populasi, tidak lagi kita kerucutkan kembali. Jadi artinya ini sama kayak tekniknya penelitian ya, sama. Jadi kalau misalnya kita punya segmen satu populasi peserta posyandu, harapannya semua peserta posyandu itu mampu untuk menyerap semua yang kita paparkan. Produknya kita itu adalah program ya, program sehingga misalnya yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif, ya, lebih meningkat lagi. Nah, harapannya semua yang hadir yang menjadi target kita, yang semua hadir menjadi segmen, itu menjadi target kita. Termasuk nenek-nenek tadi, dia bisa menginformasikan kepada anak perempuannya, menantu perempuannya, ya, dan siapa mungkin tetangganya yang ada di sebelah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sehingga nanti setelah kita sesuai target ini, kita paparkan semuanya, kita bisa meletakkan positioningnya, dengan melihat keseluruhan karakter dari yang ada di dalam segmen ini ataupun di dalam target ini. Gitu. Kalau misalkan mau targetnya lebih fokus, it's okay, itu lebih bagus lagi. Hanya saja memang biasanya ketika kita sudah mengkerucutkan kelompok tadi, jumlahnya akan lebih sedikit karena lebih eksklusif ya, lebih fokus kepada orang-orang tertentu tersebut. Dan posisinya kita harus jelas. Seperti itu. Oke, ini berdasarkan Kotler, Bowen, dan Meekens ya tahun 2002 ini dalam bukunya halaman 254. Jadi ini adalah kurang lebih sama. Saya parafrase kembali apa yang sudah disampaikan oleh beliau ini. Oke. Nah ini adalah contoh dari segmentasi peer crowd, maksudnya berbeda dari kelompok pertemanan, kerumunan. Ini saya ngambil ketika ada satu paparan tentang apa yang saya lupa. Jadi ada teen peer crowd namanya, common teen peer crowd. Dari semua teenager, dari semua remaja yang ada di luar negeri sana. Tepatnya mungkin kalau nggak salah waktu itu di Australia atau ya saya lupa. Nah, di sini ini mereka ternyata banyak sekali kalau misalnya kita mau targetkan. Karena dari segmennya aja ini sudah banyak sekali yang kita bisa pisah-pisahkan atau pilah-pilahkan.
Jadi ada yang kelompok remaja yang mainstream, yang dia suka yang olahraga yang luar biasa di atas normal gitu ya, maksudnya yang nggak semuanya punya keahlian itu. Kemudian ada yang hip hop, nah kelompok hip hop. Ada yang macam-macam, ini saya lupa artinya, it's in English. Nah, dan kita tahu mungkin kalau di Indonesia bisa kita lihat ada yang mainstream masih ada hip hop, mungkin masih ada yang sukanya kayak misalkan remaja masjid, nah seperti that's peer crowds. Jadi berbeda kelompok pertemanannya. Dan itu sudah menjadi segmen. Nah, segmennya siapa? Oh, remaja masjid. Nah, gitu. Nah, targetnya siapa? Targetnya bisa kita pilahkan lagi. Bisa total semuanya atau kita bisa pilahkan. Nah, seperti ini. Ini yang tadi ya saya coba. Oke. Nah, ini salah satu nih, prosedur segmentasi. Melakukan wawancara, kita melihat bagaimana motivasi, sikap, perilaku. Kemudian kalau misalnya diperlukan adanya survei, biasanya survei tersebut membagikan semacam angket untuk diisi, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kebutuhan mereka, persamaan kebutuhannya seperti apa, mereka berada di kelompok mana, ya. Untuk mengumpulkan data tentang atribut, kesadaran merek, pola pemakaian produk, dan lain sebagainya. Kondisi geografis untuk kita bisa melihat apakah mereka sama-sama di wilayah yang sama. Oke, langkah kedua, melakukan analisis statistik terhadap data yang telah dikumpulkan. Melakukan analisis faktor untuk membuang variabel populasi tinggi. Kind of like a bit complicated karena udah masuk ke statistika. Tapi anyway, kalau misalkan pun pakai dengan menggunakan Excel itu masih bisa gitu, maksudnya dengan mengklasifikasikan dengan manual masih bisa kalau memang belum terpapar dengan statistik. Kemudian yang ketiga, dapat dibentuk berdasarkan perbedaan sikap, perbedaan perilaku, demografi, ya kan? Kemudian demografi ini seperti pendidikannya sama, kemudian penghasilannya yang mungkin kurang lebih sama. Psikografik ini ya kurang lebih lah sama. Secara psikologisnya seperti apa kalau misalnya ada tes psikologi. Nah, kalau nggak ada ya nggak bisa dijadikan sebagai acuan dan seterusnya. Ada yang juga perbedaan geografisnya dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau ini contohnya, jadi dari ketiga hal yang tadi kita bisa laksanakan, setelahnya kita bisa melihat setelah kita analisis dengan menggunakan statistik ataupun aplikasi Excel, kita bisa melihat ternyata ada berapa persentase yang letak geografisnya sama. Bisa dilihat dari ukuran kotanya, keberatan, dan lain sebagainya. Demografi juga begitu, usianya, ya penghasilannya, pekerjaan, pendidikan. Nah, ini contohnya kalau kita bisa membuat persamaan sehingga kita bisa mentargetkan lebih fokus lagi, lebih mengkerucut lagi berdasarkan diantaranya ini. Ini saya milih yang pendidikannya atau usianya boleh. Ini psikografis, ya, gaya hidup, kepribadian. Nah, ini bisa diukur dengan gaya hidup berarti tidak hanya tes psikologi aja, tapi ini gaya hidup. Tapi ini harus jelas ya. Maksudnya ada teori yang mendeskripsikan apa sih yang dimaksud dengan gaya hidup dan hasil ukurnya itu apa gaya hidup. Nah, gitu. Apakah pembelanjaannya setiap bulan itu yang dijadikan sebagai gaya hidup tinggi, gaya hidup rendah, gaya hidup sedang misalnya seperti itu. Dan itu harus ada teorinya, apa yang dimasukkan gaya dan gaya hidup itu seperti apa? Apakah sama dengan pola hidup? Nah, seperti itu. Kalau kepribadian ini biasanya ada tesnya, nggak bisa kita mengukur dengan mobil pribadi, rumah pribadi, dan lain sebagainya. Jangan salah. Oke, dan terakhir perilaku, kejadian, manfaat, status pemakai, tingkat pemakaian, dan ini tentang produknya. Anyway, biasanya sih kalau yang terkait dengan produk kesehatan biasanya lebih mengarah kepada yang intinya yang produknya berupa program ya khususnya. Yang tidak hanya produk
berupa barang. Kalau berupa barang mungkin bisa pakai yang ini tingkat pemakaian dan sebagainya. Nah, kita lebih mengarah kepada letak geografis, demografis, dan seterusnya. Oke, saya rasa itu saja dulu untuk segmenting. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya dengan membahas targeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.